Halo semua, selamat datang di Diska Tatak. Saya Bajok, seorang suami dan ayah dari satu orang anak perempuan berusia 26 bulan. Sempat pada episode sebelumnya, saya membicarakan mengenai kegiatan belajar bagi seorang anak dalam lingkungan Montessori seharusnya dihitung sejak anak membuka mata di pagi hari sampai dengan mereka tidur di malam hari. Hal tersebutlah yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu bagaimana seorang anak menjalankan kegiatan kehidupan praktis dalam lingkungan Montessori di rumah. Penerapan Montessori sendiri ditujukan dalam rangka membantu anak untuk dapat menjadi independen, termasuk dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan manusia pada umumnya. Itu mengapa dalam penerapan Montessori di rumah, setiap anak sangat di-encourage untuk melakukan kegiatannya sendiri. Tanpa sadar, orang tua cenderung melakukan kegiatan sehari-hari untuk anaknya. Namun di satu sisi, orang tua terkadang lupa bahwa anak sebenarnya sangat capable untuk melakukan banyak aktivitas sendiri. Tidak lupa bahwa dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seorang anak menjadi banyak menjumpai keberhasilan kecil yang membuatnya lebih independen dan percaya diri. Kegiatan kehidupan praktis sendiri merupakan bagian penting dari Montessori, yang sebenarnya paling mudah juga untuk dilakukan. Karena semua alat yang dibutuhkan sebetulnya telah tersedia di rumah. Peran orang tua dalam hal ini yaitu memberikan kesempatan dan memfasilitasi anak untuk dapat melakukan kegiatan kehidupan praktisnya sendiri. Tentu disesuaikan dengan tingkat aksesibilitas serta kesiapan anak. Apakah ada yang perlu disiapkan oleh orang tua untuk mendukung anak dalam melaksanakan kegiatan kehidupan praktis? Tentu, tergantung dari kegiatannya. Satu kegiatan sebagai contoh yaitu menyikat gigi. Dalam hal menyikat gigi, yang ingin dipastikan adalah anak dapat menggapai wastafel secara independen. Salah satunya bisa dilakukan dengan menyiapkan stepping stools. Lalu ada spot khusus untuk meletakkan sikat gigi dan pasta gigi bagi anak, yang juga tentunya harus reachable bagi anak. Lalu yang kita lakukan sebagai orang tua adalah memberikan guidance dengan terlebih dahulu menjadi model bagi mereka. Tanpa sadar, mereka akan mengobservasi apa yang kita lakukan dan merekamnya dalam otak. Mereka akan mencoba sendiri, dan kita bisa berada di sampingnya untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan ruang independen seluas mungkin. Contoh yang sama dapat diterapkan untuk kegiatan kehidupan praktis lainnya. Sebagai contoh, saat anak menyiapkan alat makan, cuci tangan, memakai pakaian, membersihkan jendela, dan hal-hal lainnya. Merupakan suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa anak dapat melakukannya sendiri dengan menyiapkan alat yang dapat anak gunakan secara mandiri. Tidak lupa untuk meletakkan alat-alat yang digunakan anak selalu dalam satu spot tertentu, sehingga memudahkan anak untuk mengambilnya secara mandiri, serta hendak menggunakannya dalam kegiatan kehidupan praktis. Seperti salah satu jargon dalam metode Montessori, a place for everything and everything in its place. Semakin banyak kita sebagai orang tua memberikan ruang bagi anak untuk menjalankan kegiatan kehidupan praktis, semakin besar pula kemungkinan anak menguasai aktivitas-aktivitas tersebut secara mandiri. Saya pribadi terkadang masih terkejut melihat kapabilitas yang ternyata dapat dilakukan anak sejak sangat dini. Lalu pertanyaan berikutnya, caranya seperti apa untuk memulai ini semua? Ini adalah beberapa tips yang akan saya sampaikan based on referensi yang saya pelajari serta praktek yang kami lakukan sendiri. Pertama, siapkan lingkungan yang memang memungkinkan anak untuk dapat melakukan semuanya sendiri. Lingkungan yang disiapkan atau prepared environment. Ini sangat vital. Mempertimbangkan kemungkinan anak untuk melakukan kegiatan secara independen sangat bergantung pada aksesibilitas terhadap peralatan, sehingga alat untuk kegiatan kehidupan praktis dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Hal ini dapat dilakukan dengan meletakkan barang-barang pada tempat yang rendah dan terjangkau bagi anak, menyiapkan alat yang pas dengan ukuran anak, menyiapkan stepping stools atau alat serupa agar anak dapat menggapai benda-benda di atas meja yang tinggi, dan lain-lain. 2. Pendekatan dan interaksi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, menurut saya juga merupakan hal yang sangat berpengaruh. Semakin kita sebagai orang tua memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan sendiri, semakin cepat juga mereka akan belajar dan menguasai kegiatan kehidupan praktis. Bukanlah suatu hal yang mustahil untuk melihat anak berusia 15 bulan yang bisa meletakkan popok bekas di tempat sampah, meletakkan baju kotor di laundry bag, mengelap air yang tumpah di meja, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang tua memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencoba atau tidak? Ketiga, anak melakukan observasi setiap saat. Apa yang dilakukan oleh orang tua adalah apa yang dilakukan oleh anak. Mereka akan secara otomatis paham dengan konsep menyiapkan meja makan saat sebelum makan, mencuci piring, memasak, dengan hanya bermodalkan memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Daya serap yang mereka miliki sangat tinggi, sehingga kita tidak perlu memberikan kuliah kepada mereka secara panjang lebar. Hanya cukup dengan memberikan contoh yang sesuai dengan memberikan guidance yang secukupnya melalui lisan jika diperlukan. Hal ini juga menyangkut hal-hal yang detail,
Seperti misalkan, jika kita ingin anak minum dengan 2 tangan, maka orang tua juga perlu mencontohkan hal yang serupa secara konsisten. Atau jika kita ingin anak menutup laci setelah dibuka, orang dewasa juga perlu menutupnya setiap setelah membuka laci. Lalu bagaimana jika anak lupa? Tenang saja, karena itu sangat wajar. After all, mereka masih sangat muda dan bukan berarti mereka tidak belajar. Kesalahan yang mereka buat merupakan proses belajar yang tiada akhir. Sehingga setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak adalah kesempatan bagi mereka untuk belajar lebih dalam lagi. Keempat, dan ini menurut saya merupakan kunci utama, adalah untuk menyiapkan mindset orang tua terlebih dahulu untuk berekspektasi sesuai dengan porsi yang tepat. Dalam proses belajar, kita akan menemukan sangat banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak. Expecting perfection from the beginning is an unrealistic expectation. Butuh ratusan kali pengulangan untuk mengerjakan satu jenis aktivitas hingga anak akhirnya menguasai secara penuh. Jika kesalahan anak menambah beban pikiran kita sebagai orang tua, tentu hal ini akan menjadi beban luar biasa yang tidak akan berakhir. Melihat anak menumpahkan air, menggunakan pasta gigi secara berlebihan, menjatuhkan sendok yang sudah berisi makanan, mengeluarkan semua baju yang tersusun rapi di lemari, adalah pemandangan normal yang perlu kita pahami sejak awal. Jadi, mindset kita sebagai orang tua perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan kemungkinan proses pembelajaran berupa kesalahan yang dilakukan oleh anak secara berkelanjutan. Dan bagaimana melihat hal ini sebagai ruang belajar bagi anak, bukan sebagai beban bagi orang tua. Percayalah, hal ini tidak mudah. Kami juga masih struggling, terutama dengan adanya beban kerja di kantor, waktu yang terbatas, list pekerjaan rumah yang tiada akhir, dan semua hal lainnya yang tentu berpengaruh dengan volume stok kesabaran yang kita miliki sebagai orang tua dalam membersamai anak yang sedang belajar melakukan kegiatan kehidupan praktis. Dan tentu ada masa di mana kita tidak bisa menahan amarah. And it is also okay, maafkan diri sendiri, minta maaf juga ke anak dengan tulus, move on and let them continue learning. Dengan konsep ini, anak akan tetap belajar secara berkelanjutan untuk menguasai kegiatan kehidupan praktis. Dan orang tua juga dapat belajar untuk lebih memahami kebutuhan anak dalam mengulang proses belajarnya. Sebagai sedikit gambaran, jika kita hanya melihat perspektif dari selesainya seluruh pekerjaan domestik rumah tangga, manakah yang lebih cepat antara melibatkan anak dalam pekerjaan domestik atau semuanya diselesaikan oleh orang tua? Tentu jawabannya adalah lebih cepat jika tidak melibatkan anak. Namun kembali lagi, orang tua perlu kembali berpikir tujuan utama jangka panjangnya. Apakah hanya sebatas terselesaikannya pekerjaan rumah harian, atau untuk mendidik individu yang mampu menjadi manusia seutuhnya? Jika tujuannya adalah yang kedua, maka melibatkan anak dalam mengerjakan kegiatan kehidupan praktis adalah suatu hal yang sangat esensial untuk dilakukan. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, lalu menemukan kesalahan atau masukan mengenai substansi, please leave a comment atau langsung kirim pesan saya secara personal. Biar bagaimanapun, saya bukan expert dalam bidang ini, melainkan hanya praktisi yang sedang belajar dan menikmati struggling setiap harinya dalam membersamai anak. Mari kita berbagi ilmu bersama dalam rangka membentuk komunitas yang lebih kuat. Sekian penjelasan saya mengenai kegiatan kehidupan praktis bagi anak. Sampai jumpa di episode Disconnect Talk selanjutnya.